Pemirsa, tim SAR gabungan berhasil menemukan satu jasad korban pesawat ATR 42500 yang jatuh di kawasan Taman Nasional Bantimurung, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Korban berjenis kelamin laki-laki dan jasadnya ditemukan bersama serpihan kerangka pesawat di tebing sedalam 200 meter Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Tim SAR gabungan juga berhasil menemukan mesin dan bagian rangka pesawat yang jaraknya kurang lebih 100 meter dari jasad korban. Selanjutnya jasad korban akan dievakuasi melalui jalur darat menuju posko Tompo Bulu, Kecamatan Baloci, Kabupaten Pangkep. Jalur tersebut dipilih lantaran mudah dijangkau kendaraan ambulans dan juga tim medis sebelum dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Kota Makassar. Selama pencarian korban di puncak Gunung Bulu Saraung, tim SAR terkendala medan yang ekstrim, hujan lebat, serta kabut tebal sehingga mengganggu jarak pandang. Pemirsa, untuk mengetahui seputar informasi tim SAR gabungan yang berhasil menemukan satu jasad korban pesawat ATR 42500 yang jatuh di kawasan Taman Nasional Bantimurung, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Kita akan tanyakan langsung kepada rekan Syamsul Marif dari Maros, Sulawesi Selatan. Syamsul, selamat malam, silakan dengan informasinya. Baik, malam Kesia dan Mirta. Saat ini saya berada di salah satu posko pencarian Basarnas gabungan, yakni posko Tompo Bulu di Baloci, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Dan memang untuk informasi terkini yang dapat kami sampaikan saat ini bahwa saat ini tengah dilakukan rapat evaluasi oleh seluruh tim SAR gabungan yang ada di tempat ini, baik dari TNI, Polri maupun potensi-potensi SAR yang ada di tempat ini untuk mengukur sebagaimana efektivitas dan efisiensi pergerakan tim yang dikerahkan untuk melakukan pencarian pada hari ini. Karena memang hari ini ada 4 kru yang turun melakukan upaya pencarian yang dibagi ke beberapa lokasi, ada di Sangerang, kemudian 2 kru pertama di Sangerang, kemudian kru kedua dan ketiga di puncak Gunung Bulu Saraung, dan kru keempat di Bulu Baria. Nah, memang tadi sempat ditemukan satu korban yang lokasi penemuannya tidak jauh dari koordinat sebelumnya ditemukan serpihan yang juga pesawat ATR 42500 ini, yakni di koordinat 4 derajat 55 menit 48 detik lintang selatan, kemudian 119 derajat 44 menit dan 52 detik bujur timur. Nah, sekitar 200 meter dari titik koordinat tersebut ditemukan korban dari pesawat yang naas tersebut. Nah, selain penemuan korban, kemudian sebelumnya memang tim SAR gabungan yang naik ke puncak berhasil menemukan juga serpihan besar pesawat yang diduga bagian dari ekor pesawat yang posisi jatuhnya itu berada di tebing, sehingga saat ini memang sangat menyulitkan bagi tim SAR gabungan untuk melakukan proses evakuasi. Nah, memang sudah ditemukan satu korban, namun hingga saat ini masih belum bisa dievakuasi karena sulitnya medan yang harus dihadapi untuk ditempuh oleh tim SAR gabungan. Selain karena cuaca yang kurang bersahabat, kemudian medan terjal di pegunungan juga menjadi salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap jalannya proses evakuasi dari tim SAR gabungan di tempat ini. Dan tentunya sebelum menjelang malam, upaya atau proses pencarian sudah dihentikan karena visibility atau kemampuan jarak pandang dari tim relawan gabungan yang melakukan pencarian sangat terbatas, hanya sekitar 5-10 meter saja, sehingga tentunya ini faktor yang paling mendukung dalam upaya pencarian, namun karena sangat terhalang kabut, sehingga tim SAR terpaksa harus ekstra berhati-hati untuk melakukan pencarian. Ini yang menjadi poin yang paling penting yang diingatkan, yang kami sempat dengar ketika rapat evaluasi berlangsung. Ini hal yang paling penting yang diingatkan kepada seluruh tim relawan bahwa harus mengutamakan keselamatan untuk menyelamatkan ataupun untuk mengevakuasi korban-korban. Kenapa diutamakan keselamatan? Karena memang selain karena lokasi yang terjal, kemudian kondisi cuaca yang kurang mendukung, sehingga dibutuhkan kekuatan yang prima, semangat yang prima dari tim relawan untuk melakukan upaya pencarian.
dari informasi sebelumnya bahwa ada 10 POB ataupun passenger on board di pesawat ATR 42500 yang dinyatakan jatuh ini. Kemudian sudah ditemukan satu korban, ini berarti masih ada 9 korban lagi yang masih dicari. Meskipun identitas dari korban yang sudah ditemukan masih belum bisa diumumkan karena untuk pengumuman identitas ini harus melalui pemeriksaan dari DVI, yang mana sebelum pemeriksaan DVI ada data-data yang harus diperoleh dari pihak keluarga. Ada data-data antemortem, kemudian data-data postmortem. Data-data antemortem ini nantinya akan disesuaikan dengan data-data dari pihak keluarga yang melapor ke tim DVI yang ada di baik di posko DVI di Rumah Sakit Bayangkara Polda Sulawesi Selatan. Di sini juga sudah disiapkan posko DVI fase pertama yang mana nantinya ketika ada korban yang ditemukan dari Gunung Bulu Saraung akan dibawa ke sini terlebih dahulu, lalu kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Baik, Keisha, itu dulu informasi dari lokasi kami gambarkan saat ini di Pangkep, Sulawesi Selatan. Kita akan berikan ke Anda di studio. Baik, Syamsul Marif mengabarkan langsung dari Maros, Sulawesi Selatan. Terima kasih atas informasinya, selamat kembali bertugas.